Salam sehat selalu. Jumpa kembali dengan Bapak dalam video pembelajaran mata kuliah Ekowisata. Perkenalkan, Bapak Pandi Komang Sukaryana. Bapak akan menyampaikan topik terkait pemasaran ekowisata. Seperti yang kita ketahui, ekowisata merupakan suatu konsep pariwisata yang mencerminkan wawasan lingkungan dan mengikuti kaidah-kaidah keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Pada akhirnya, pengembangan ekowisata dapat meningkatkan kualitas hubungan antar manusia, meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, dan menjaga kualitas lingkungan. Jadi di sini ada 3 aspek keterkaitannya ekowisata antar hubungan dengan manusia, kemudian antar kehidupan masyarakat setempat, dan juga dengan kualitas lingkungan. Terkait dengan topik pemasaran ekowisata, kita ketahui pemasaran merupakan suatu proses penciptaan dan penyampaian barang dan jasa yang diinginkan pelanggan, yang meliputi kegiatan yang menarik dan mempertahankan pelanggan. Pelanggan di sini dimaksudkan adalah para wisatawan. Kemudian, apa sih pemasaran ekowisata? Pemasaran ekowisata merupakan suatu sistem yang harus dilakukan sebagai kebijaksanaan bagi perusahaan-perusahaan kelompok industri ekowisata, baik milik swasta maupun pemerintah dalam ruang lingkup lokal, regional, nasional, ataupun internasional untuk mencapai kepuasan wisatawan dengan memperoleh keuntungan yang wajar. Jadi kita tidak boleh mencari keuntungan maksimal dengan mengeksploitasi lingkungan. Nah, itu juga tidak baik bagi kegiatan ekowisata. Jadi cukup untuk memperoleh keuntungan yang wajar tanpa merusak lingkungan tentunya. Tujuan dari pemasaran ekowisata adalah untuk memelihara keuntungan yang maksimal dalam jangka panjang. Jadi keuntungan ini kita jaga sehingga kegiatan ekowisata dapat berkelanjutan secara jangka panjang. Jangan kita mencari keuntungan yang maksimal dalam jangka pendek dengan mengorbankan lingkungan. Itu tidak boleh. Kemudian, untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan kepariwisataan dan untuk memperkuat pariwisata atau ekowisata dalam perekonomian, khususnya untuk meningkatkan devisa negara. Jadi dengan memasarkan kegiatan ekowisata tentunya akan meningkatkan juga devisa negara. Seperti yang kita ketahui, selama pandemi COVID ini, kegiatan pariwisata dibatasi, bahkan ada yang menutup kegiatan wisatanya. Nah, itu dapat menurunkan pendapatan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, kegiatan wisata ini merupakan dapat memberikan multiplier efek kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Dengan ditutupnya kegiatan wisata, tentu masyarakat tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan mereka akan berkurang. Tentunya juga pendapatan negara juga ikut menurun. Kemudian, untuk memelihara dan memperkuat market share dalam menghadapi kompetisi yang mungkin terjadi. Jadi tentunya kegiatan pariwisata ini merupakan kegiatan bisnis yang pastinya akan memiliki pesaing-pesaing di luar sana. Jadi negara tujuan lain juga akan memasarkan kegiatan pariwisata di negaranya untuk menarik kunjungan wisata, sehingga perlu adanya pemasaran kegiatan wisata untuk tetap mempertahankan untuk menarik pelanggan ataupun juga para wisatawan agar dapat berkunjung ke objek wisata tersebut. Kemudian untuk memperkuat kesan atau image terhadap negara yang merupakan tourist receiving countries. Jadi kegiatan pariwisata terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan menonjolkan Wonderful Indonesia atau pesona Indonesia yang diiklankan ke berbagai media sehingga dapat memperkuat image dari kegiatan pariwisata di Indonesia. Jadi pemasaran kegiatan pariwisata ini atau khususnya pemasaran ekowisata, di sini pemasaran bukan hanya tentang produk dan promosi. Jadi pemasaran atau marketing adalah tentang bagaimana menciptakan suatu nilai. Jadi wisatawan itu dapat terkesan oleh kegiatan atau jasa wisata yang telah diberikan.
sehingga akan tetap mempertahankan image dari kegiatan objek wisata tersebut. Tentunya dengan image yang baik, objek wisata tersebut akan mudah untuk dipromosikan, bahkan wisatawan tersebut juga nantinya akan dapat mempromosikannya ke sahabat ataupun keluarga terdekat mereka, sehingga itu akan menjadi nilai tambah bagi objek wisata tersebut. Jadi pada pemasaran kegiatan wisata atau ekowisata tersebut, sebaiknya kita berfokus pada pembeli atau wisatawan untuk meningkatkan image dari objek wisata tersebut. Janganlah kita hanya berfokus hanya untuk menjual jasa tersebut, menjual sebanyak-banyaknya tanpa memberikan nilai tambah bagi wisatawan, sehingga wisatawan itu diharapkan dengan diberikannya nilai tambah akan memberikan kesan yang sangat baik. Kemudian bagaimana kita memahami pasar? Jadi kita memahami pasar itu berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permintaan pelanggan. Selanjutnya penawaran pasar produk, layanan dan pengalaman. Kemudian memberikan nilai dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada pertukaran dan hubungan. Nah, setelah itu ada pasar sehingga ada transaksi di dalamnya. Nah, itulah hal-hal yang dapat kita lakukan dalam memahami pasar dari kegiatan wisatawan. Nah, dikaitkan dengan memahami pasar, nah seperti yang kita ketahui selama kegiatan pandemi ini ada beberapa objek wisata yang tutup. Nampak seperti pada gambar di pojok kanan atas itu ada objek wisata pantai yang ditutup karena adanya pandemi. Nah, kemudian di pojok kiri itu dapat kita lihat Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Uno itu selalu mempromosikan kegiatan wisata di tengah pandemi ini. Jadi bagaimana beliau melakukan strategi-strategi ke depan nantinya apabila kegiatan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah sudah mulai dicabut. Jadi strategi itu dilakukan dari sekarang. Bagaimana membentuk kegiatan wisata yang aman sesuai dengan protokol kesehatan. Nampak pada gambar, beliau sedang menunjukkan barcode saat turun dari penerbangan, barcode terkait protokol kesehatan. Nah, itu merupakan sistem yang akan dirancang bagaimana agar wisatawan dan juga masyarakat itu aman saat kegiatan pariwisata dibuka kembali. Kemudian objek wisata pun sudah dibekali oleh pengetahuan. Nampak di bagian bawah objek wisata sudah menyiapkan tempat untuk mencuci tangan dan juga himbauan-himbauan bagaimana untuk menjaga protokol kesehatan sehingga dampak pandemi COVID ini tidak meluas dan dapat ditekan. Pada objek wisata di sebelah kanan itu petugas selalu mengecek suhu tubuh dan juga selalu menghimbau menggunakan masker dan menjaga jarak. Tentunya objek wisata tersebut selalu dilakukan kegiatan sterilisasi sehingga akan aman bagi pengunjung. Nah, itu strategi-strategi yang akan dibuat untuk memasarkan kegiatan wisata setelah pandemi COVID ini akan mereda dan juga pembatasan kegiatan itu mulai sedikit demi sedikit mulai diperlonggar. Selanjutnya, bagaimana wisatawan atau konsumen itu membuat sebuah keputusan. Nah, keputusan itu muncul dari dalam diri konsumen ataupun dari sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi konsumen melakukan keputusan dalam memilih jasa wisata itu berdasarkan jika kita lihat dari dalam diri konsumen itu ada status sosial, kekayaan dan kepribadian. Jadi bagaimana dilihat apabila mereka memiliki pendapatan yang cukup tinggi, jadi mereka akan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk melakukan perjalanan wisata, memilih objek wisata yang diinginkan agar bisa mengembalikan kepenatan mereka setelah melakukan aktivitas pekerjaan rutin mereka. Kemudian bisa dilihat dari gaya hidup, karakteristik konsumen. Jadi gaya hidup seperti yang kita lihat, kalau gaya hidup
masyarakat Barat itu senang melakukan perjalanan saat liburan, jadi mereka berkunjung, berwisata. Nah, itu sudah dipengaruhi oleh gaya hidupnya. Selanjutnya, jika dilihat dari outer driver atau yang dimiliki dari perusahaan atau dari objek wisata yang mempromosikan kegiatannya, itu bisa dilihat dari produk, dari harga, dari promosi, dan juga dari distribusinya atau lokasinya. Nah, bagaimana konsumen itu memilih dari hal tersebut. Jadi dapat dilihat dari 4P ya, bauran pemasaran, itu nampaknya produk, price, promotion, dan juga place. Nah, itu merupakan hal-hal yang dapat merubah keputusan dari konsumen atau wisatawan dalam memilih objek wisatanya. Selanjutnya kita lihat diagram alir marketing plan dan customer relationship dari kegiatan wisata. Nah, di sini kita harus melihat potensi-potensi wisata yang ada di daerah. Itu merupakan modal dasar dalam mengembangkan kepariwisataan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki potensi yang sangat banyak. Jika kita lihat di Lombok sendiri, itu terdapat banyak objek wisata dari pantai, air terjun, pegunungan, dan juga adat budaya masyarakat setempat. Nah, itu merupakan modal dasar dalam pengembangan kepariwisataan Indonesia. Dari kita lihat keberagaman kepariwisataan di Indonesia, kita tidak hanya bisa mengandalkan kekayaan alam, budaya, dan kesenian saja. Itu belum cukup untuk mendongkrak angka kunjungan wisatawan. Diperlukan langkah-langkah strategi untuk memasarkan dan merancang pola pengembangan pariwisata yang sesuai dengan karakter daerah setempat. Karena kita ketahui pada daerah-daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tidak boleh kita samakan. Karena Indonesia merupakan masyarakat yang beragam. Nah, di situ kita harus menghormati masyarakat setempat dengan adat dan budaya mereka. Jadi tidak boleh kita samakan seluruh daerah di Indonesia. Mereka memiliki pangsa pasar yang berbeda terhadap wisatawan yang akan berkunjung. Pada diagram alir tersebut kita harus mengenali wisatawan, karena wisatawan ini merupakan konsumen yang akan melakukan kunjungan kegiatan pariwisata. Tentunya itu dimulai dengan kita menggunakan marketing mix. Bagaimana bauran pemasaran? Kita lihat dari produk elemen, kita lihat dari place, kita lihat dari promotion and education, kita lihat dari price and other user outlays. Di sana kita lihat dari produk, komponen-komponen dari kinerja layanan yang menciptakan nilai bagi pelanggan itu bagaimana. Itu harus kita dalami. Kemudian dari place, yaitu keputusan manajemen tentang kapan, di mana, dan bagaimana memberi layanan kepada pelanggan. Jika kita lihat dari promotion, itu bagaimana semua kegiatan komunikasi yang insentif dan dirancang untuk membangun preferensi pelanggan untuk layanan tertentu atau sebagai penyedia layanan. Jadi bagaimana kita dapat mengkomunikasikan objek wisata tersebut kepada wisatawan. Jadi jika kita lihat dari price, bauran pemasaran yang keempat, jadi bagaimana kita menentukan price di sana untuk membuat wisatawan nyaman dalam mengeluarkan uang yang mereka miliki, sehingga nantinya di sana terjadi kegiatan ekonomi yang tentunya akan membantu masyarakat setempat. Dari bauran pemasaran tersebut kita melakukan action terhadap objek wisata tersebut untuk membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Setelah itu tentunya kita juga harus mengkontrol dan mengevaluasi kegiatan wisata tersebut sehingga dapat memenuhi dari keinginan para wisatawan. Jadi hal tersebut selalu berputar untuk menciptakan sebuah objek wisata yang baik, yang nyaman, serta dapat sesuai dengan keinginan dari para wisatawan. Jadi para wisatawan sebagai konsumen dari objek wisata yang ditawarkan itu sangat bervariasi keinginannya, sangat banyak jumlahnya, dan juga mereka tersebut terpencar di berbagai lokasi, sehingga kita
harus melakukan segmentasi dalam pasar ekowisata. Bagaimana mengelompokkan wisatawan-wisatawan tersebut berdasarkan keinginan mereka. Jadi karena keinginan mereka itu banyak, heterogen, sedangkan objek wisata yang kita miliki sifatnya homogen, sehingga kita harus mengelompokkan wisatawan-wisatawan tersebut sesuai dengan objek wisata yang kita miliki. Jadi seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki objek wisata yang sangat banyak yang tersebar di berbagai daerah yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kita kelompokkan wisatawan kita berdasarkan daerah-daerah tersebut yang mana yang cocok sesuai keinginan dari para wisatawan. Jika kita kelompokkan segmen pasar ekowisata, itu bisa kita lihat dari variabel sosial, ekonomi, dan demografi. Kemudian bisa kita lihat dari variabel kaitan produksi, dari variabel psikografi, dan variabel geografi. Jika kita lihat dari variabel sosial, ekonomi, dan demografi, itu kita rinci. Kita lihat dari umur, pendidikan, jenis kelamin, penghasilan, jumlah anggota keluarga, kelompok etnik, dan juga mata pencahariannya. Itu bisa memiliki perbedaan dari keinginan lokasi daerah yang dikunjungi. Itu kita kelompokkan. Yang berpenghasilan tinggi, mereka ingin berwisata kemana? Itu kita harus ketahui. Kita harus sediakan sarana dan prasarananya. Kemudian kelompok etnik tertentu itu memiliki keinginan berkunjung ke daerah tertentu. Seperti itu. Nah, itu kita harus dapat mengelompokkan para wisatawan tersebut sehingga sesuai dengan keinginan mereka, sehingga ekspektasi mereka terhadap kunjungan ke objek wisata tersebut terpenuhi. Kemudian ada variabel kaitan produksi. Jika kita lihat dari aktivitas wisatanya, kemudian kita lihat dari lama tinggalnya, kemudian kita lihat dari pilihan pengalamannya, seperti itu, dan juga pola keterlibatannya. Itu bisa kita kelompokkan. Jadi yang ingin beraktivitas wisata laut, tentu kita harus memberikan keinginan mereka untuk berkunjung ke daerah pesisir. Yang ingin berwisata ke daerah pegunungan, kita sediakan objek wisata di pegunungan. Nah, itu kita harus bisa kelompokkan. Kemudian ada variabel psikografis. Kita lihat dari gaya hidup personalitasnya, kemudian tingkah laku, perhatian opini, dan juga motivasinya. Daerah apa yang ingin mereka kunjungi. Kemudian variabel geografi. Jadi kita lihat dari wilayah, area pemasaran, kota atau pinggiran kota, pedesaan, seperti itu, dan juga kepadatan penduduk. Nah, itu kita harus bisa mengelompokkannya. Selanjutnya kita melakukan strategi pencitraan atau branding dan promosi untuk produk ekowisata. Jadi kita harus mengikuti kegiatan promosi dan pemasaran skala internasional sehingga objek wisata yang kita miliki dapat dikenal oleh para wisatawan di mancanegara. Melakukan survei pasar secara berkala untuk mengetahui dinamika pasar. Tentunya kebutuhan para wisatawan tersebut akan berubah sesuai dengan dinamika pasar. Jadi itu kita harus melakukan survei secara berkala sehingga objek wisata yang kita miliki itu selalu update sesuai keinginan masyarakat atau wisatawan. Kemudian mengidentifikasi target pasar untuk produk ekowisata yang dikembangkan. Jadi target pasar kita harus kita tentukan, segmentasinya harus jelas, sehingga objek wisata yang kita tawarkan itu sesuai keinginan mereka. Kemudian kita menyelenggarakan promosi secara khusus juga, misalkan ada farm trip, kemudian ada media trip, seperti itu. Itu kita harus sediakan. Kemudian melakukan hubungan dengan pihak swasta, mendorong adanya kesepakatan antar organisasi masyarakat dengan tour operator. Nah, itu juga harus kita lakukan agar pemasaran kegiatan ekowisata itu dapat meningkat. Selanjutnya perhatian dalam pemasaran pariwisata. Itu kita harus perhatikan, perlu diciptakannya produk instrumen, perlu adanya perantara yang disebut produk intermediary, kemudian menggunakan promotion instrumen. Nah, itu hal-hal yang menjadi perhatian dalam pemasaran pariwisata. Menciptakan produk instrumen ini untuk memudahkan wisatawan yang ingin berkunjung. Jadi, adanya paket wisata itu akan memudahkan wisatawan untuk memilih lokasi wisata yang diinginkan.
Produk intermediary di sini dalam rangka memberi kemudahan kepada wisatawan. Jadi perlu ditunjuk badan pengusaha tour operator yang berfungsi sebagai perantara. Kemudian promotion instrumen, jadi haruslah organisasi perangkat nasional dan organisasi perangkat daerah melakukan komunikasi dengan wisatawan potensial untuk mengirimkan brosur, leaflet, pemasangan iklan melalui media, sehingga calon wisatawan mengetahui secara lebih rinci tentang daya tarik daerah tujuan wisata dari para wisatawan tersebut. Kemudian bagaimana sih pemasaran pariwisata Indonesia? Jadi pemasaran pariwisata Indonesia berfokus pada pasar, ada 16 negara yang menjadi fokus pasar dengan prioritas utama pasar Cina, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Rusia. Itu merupakan pasar salah satu pasar utama dari 16 negara yang difokuskan oleh Indonesia. Sehingga kita banyak lihat sebelum pandemi Covid, banyak ada wisatawan dari Cina, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Rusia yang berkunjung ke Indonesia. Jadi Indonesia sudah menentukan segmen pasar bagi negara-negara tersebut. Kemudian secara teknis, pemasaran dilakukan bersama melalui Indonesian Incorporate dengan pendekatan Government Support Industry Led. Jadi strategi pemasaran difokuskan pada branding dan promosi. Jadi branding nasional adalah Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia, logonya seperti pada layar, yaitu burung Garuda. Nah, itu merupakan branding nasional dari negara Indonesia untuk memasarkan pariwisata yang ada di Indonesia. Jadi, kesimpulannya, pemasaran ekowisata itu sangat penting dilaksanakan, baik itu oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Dengan adanya pemasaran pariwisata, khususnya ekowisata, maka objek-objek wisata yang dimiliki itu dapat dikenal oleh para wisatawan, sehingga para wisatawan dapat memilih tujuan dari kegiatan wisata yang dapat memuaskan dari kebutuhan atau keinginan dari para wisatawan. Dengan adanya kegiatan wisata tentunya akan memberi multiplier effect bagi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, mari kita terus promosikan kegiatan wisata di daerah Anda. Baik, sekian pemaparan materi terkait pemasaran ekowisata. Apabila ada yang ingin berkomentar ataupun memberi tanggapan, silakan berdiskusi di kolom chat. Jangan lupa untuk like, subscribe. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat selalu.